Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya, Alexander Laurentius. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu OOP, konsep dasar OOP dan manfaatnya dibandingkan pemrograman prosedural. Pada kali ini, saya akan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan software yaitu BlueJ. Oke, untuk pembahasannya kita langsung saja masuk ke PPT. Pertama-tama, apa itu OOP? Di sini OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pemrograman berorientasi objek. Ini adalah cara berpikir dalam membuat program, di mana kita membagi program menjadi objek-objek bukan cuma kumpulan perintah saja. Setiap objek di sini mempunyai atribut berupa data dan perilaku yang biasa disebut dengan metode. Misalnya, kita punya objek mobil, atributnya bisa berupa warna, merek, dan kecepatan. Untuk metode sendiri bisa berupa jalan, rem, dan belok. Selanjutnya ada konsep dasar OOP. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada encapsulation. Encapsulation ini menyembunyikan data agar tidak bisa diakses sembarangan. Biasanya dengan menggunakan public atau private, dan untuk mengaksesnya bisa menggunakan setter atau getter. Contohnya itu variabel saldo di rekening bank tidak bisa langsung diubah oleh orang lain. Selanjutnya ada inheritance. Inheritance ini satu kelas bisa mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Maksudnya itu contohnya seperti ada kucing. Kucing ini merupakan turunan dari kelas hewan, sehingga atribut yang dimiliki oleh kelas hewan bisa diturunkan ke kelas kucing. Selanjutnya ada polymorphism. Satu metode bisa punya banyak bentuk. Contohnya itu metode gambar bisa menghasilkan lingkaran atau persegi atau bentuk lainnya, tergantung objek yang diinginkan. Selanjutnya ada abstraction. Di sini fokus ke apa yang dilakukan, bukan bagaimana caranya. Contohnya, kita bisa menyalakan TV tanpa mengerti cara kerja dalam proses menyalakan TV tersebut. Selanjutnya ada manfaat OOP dibandingkan pemrograman prosedural. Yang pertama ada kode lebih modular dan mudah dirawat. Dalam OOP, program dibagi-bagi menjadi kelas dan objek. Jadi fungsinya tidak campur dalam satu tempat. Ini membuat setiap program mempunyai tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya ada reusability atau kode bisa dipakai ulang. Maksudnya di sini itu kelas dan metode yang sudah dibuat bisa digunakan ulang tanpa harus ditulis dari nol lagi. Bisa juga membuat kelas baru yang mewarisi dari kelas yang lama, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu inheritance. Selanjutnya ada skalabilitas untuk proyek besar. Di sini OOP memudahkan program untuk tumbuh menjadi besar. Dengan struktur berbasis objek, bisa dengan mudah menambahkan fitur atau memperluas program tanpa mengacaukan yang sudah ada. Selanjutnya ada memudahkan kolaborasi tim. Karena dalam OOP ini program dibagi menjadi bagian-bagian terpisah, kelas dan objek. Setiap anggota tim bisa fokus mengerjakan bagian masing-masing, tanpa saling mengganggu apa yang dikerjakan oleh anggota tim yang lainnya. Selanjutnya ada lebih dekat dengan dunia nyata. OOP menggunakan cara berpikir yang sangat mirip dengan kehidupan sehari-hari. Kita bisa membayangkan objek seperti mobil, hewan, atau bangun datar yang mempunyai atribut dan metodenya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menunjukkan contoh sederhana dari penggunaan OOP tersebut dan perbedaan dengan pemrograman prosedural. Di sini saya menggunakan software BlueJ. Pertama-tama kita bisa membuat kelas baru dulu. Untuk kelasnya, karena di sini ingin melihat perbedaan prosedural dan OOP, saya bisa menamakan prosedural. Lalu kita bisa menambahkan kelas lagi berupa OOP. Di sini setelah membuat kelas, tentunya kita harus mengcompile tiap-tiap kelas tersebut agar bisa masuk
dan membuat objek-objeknya. Lalu kita juga bisa membuka text editor yang di dalam kelas tersebut. Di sini autornya bisa diganti saja dengan nama kita. Lalu di bagian sini bisa kita hapus saja dan ganti dengan yang ingin kita masukkan. Di sini pada kelas prosedural, kita bisa pertama-tama di sini ada public class prosedural. Ini merupakan nama dari kelasnya. Lalu kita bisa membuat hitung luas. Di sini saya membuat variabel hitung luas dengan tipe data integer dengan parameter panjang dan lebar. Di sini saya juga akan menampilkan fungsi return dari panjang dan lebar yang akan dikalikan lalu menghasilkan luasnya. Setelah itu saya akan membuat main dengan void yaitu tipe data kosong dengan parameter string args. Lalu di sini ada variabel panjang yang bisa diberi nilai apapun. Saya akan menggunakan di sini 3. Lalu ada juga lebar. Saya di sini menggunakan 4. Setelah itu kita membutuhkan variabel luas untuk tempat penyimpanan dari hasil perkalian panjang dan lebar. Setelah itu kita bisa mencetaknya dengan sistem out print line. Di sini untuk prosedural sudah selesai. Lalu saya akan lanjut ke OOP-nya. Di sini bisa kita hapus lagi. Dan jangan lupa untuk memberikan nama pada autornya. Pada kelas OP ini hampir mirip, tapi pada OOP ini lebih berfokus pada objek-objek yang terdapat di dalamnya. Di sini saya akan membuat variabel panjang dan lebar dengan tipe data integer. Lalu sini saya akan membuat constructor. Untuk constructor sendiri saya akan menjelaskannya di video-video selanjutnya. Lalu membuat hitung luas seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, setelah itu kita bisa mengcompile dan di sini bisa dilihat perbedaannya bahwa pada prosedural ini lebih berfokus pada fungsi-fungsi yang terdapat di dalam kode pemrogramannya atau codingnya ini. Sedangkan di OOP ini lebih berfokus pada objek-objek yang terdapat di dalamnya. Pada OOP ini kita bisa mengisi nilainya tanpa harus mengulang-ulang. Seperti prosedural yang harus diulang-ulang. Di sini saya akan mencontohkannya. Di sini prosedural bisa saya namakan prosedural 1. Dan di sini juga OOP, tapi saya akan menyelesaikan yang ini dulu. Di sini kita bisa memasukkan hitung luasnya. Contohnya 5 dan 6.
seharusnya menghasilkan nilai 30. Kita coba, dan ternyata benar nilainya 30. Sedangkan di OOP, kita bisa memasukkannya di sini. Contohnya 5 dan 6 juga. Di sini saya beri nama OOP1. Di sini kita hanya membutuhkan klik setelah kita memasukkan nilainya baru akan keluar. Di prosedural 1 tidak keluar di hasilnya, sedangkan di OOP akan keluar. Sehingga di prosedural ini kita perlu memasukkannya lagi. Mungkin itu sekian penjelasan saya mengenai prosedural dan OOP. Oke, jadi mungkin itu ya video singkat mengenai apa itu OOP, konsep dasar OOP, dan manfaatnya dibandingkan pemrograman prosedural. Dan nantikan video-video selanjutnya mengenai Java di channel YouTube saya, agar kalian bisa lebih memahami apa itu Java dan bagaimana fungsinya nanti. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.